Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Arini adalah seorang dokter sukses yang menjalani kehidupan yang tampaknya sempurna. Di usianya yang ke-35, ia sudah memiliki segalanya. Karir yang cemerlang di rumah sakit, seorang suami tampan dan berbakat bernama Aryo, serta seorang putra berusia 8 tahun bernama Dimas yang cerdas dan ceria. Arini dan Aryo menikah 10 tahun lalu dalam sebuah pesta pernikahan sederhana namun penuh kebahagiaan. Meski keduanya berasal dari latar belakang yang berbeda, Arini adalah putri seorang akademisi, sementara Aryo tumbuh dalam keluarga sederhana di pedesaan. Perbedaan itu tidak pernah menjadi penghalang. Justru, mereka merasa saling melengkapi. Hari-hari mereka berjalan harmonis. Setiap pagi, Arini bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Dia selalu memastikan Aryo dan Dimas mendapatkan makanan bergizi sebelum mereka memulai aktivitas masing-masing. Di dapur, aroma kopi yang baru diseduh bercampur dengan wangi roti panggang buatan Arini. "Mas Aryo, jangan lupa pakai jaket, ya? Udara pagi ini dingin," ujar Arini sambil mengoleskan selai pada roti untuk Dimas. Aryo tersenyum hangat. "Iya, Dokter Arini. Terima kasih sudah selalu perhatian." Setelah sarapan, Aryo mengantar Dimas ke sekolah sebelum pergi ke kantornya untuk mengurus proyek film yang sedang digarap. Aryo dikenal sebagai sutradara muda yang berbakat. Meski karirnya masih dalam tahap awal, beberapa penghargaan yang ia menangkan membuat namanya mulai dikenal di industri perfilman. Arini pun sibuk dengan pekerjaannya di rumah sakit. Namun, sesibuk apapun, ia selalu menyempatkan waktu untuk keluarga. Dalam hatinya, Dimas dan Aryo adalah pusat hidupnya. Motivasi utama yang membuatnya ingin terus memberikan yang terbaik. Setiap akhir pekan, mereka memiliki tradisi jalan-jalan bersama. Taman kota yang hijau atau bioskop kecil di dekat rumah sering menjadi tujuan mereka. Aryo selalu berusaha menjadi suami dan ayah yang hadir sepenuhnya, meski jadwal pekerjaannya cukup padat. "Aku tahu aku sering sibuk, tapi keluargaku adalah prioritas utama," ujar Aryo suatu malam saat mereka berbincang di ruang tamu. Kata-katanya itu selalu membuat Arini merasa dicintai dan dihargai. Arini juga selalu kagum dengan cara Aryo mendidik Dimas. Meskipun Aryo tidak pernah menyelesaikan kuliahnya karena keterbatasan biaya, dia sangat memperhatikan pendidikan Dimas. "Pendidikan adalah kunci untuk masa depan, Nak," ujar Aryo sambil membantu Dimas mengerjakan PR matematikanya di meja makan. Suasana rumah mereka selalu penuh kehangatan. Setiap sudutnya seakan menyimpan tawa, canda, dan cerita-cerita bahagia. Arini sering merenung dan merasa hidupnya sudah sangat lengkap. "Aku memiliki segalanya," pikirnya sambil tersenyum bahagia. Namun, sebagaimana kehidupan yang terlihat sempurna, seringkali ada sisi lain yang tak terlihat. Tapi bagi Arini, saat ini, kehidupannya hanyalah kebahagiaan tanpa celah. Sebuah anugerah yang selalu dia syukuri setiap hari. Kehidupan Arini yang sempurna perlahan mulai diwarnai oleh hal-hal kecil yang mengusik, meskipun dia tidak pernah memikirkannya sebagai ancaman nyata. Kesibukan Aryo dengan proyek film barunya membuatnya sering pulang larut malam. Arini memaklumi hal itu, mengingat profesi Aryo memang penuh tuntutan. Suatu malam, setelah Aryo pulang lebih larut dari biasanya, Arini masuk ke ruang cuci untuk membereskan pakaian kotor. Dia memeriksa kemeja Aryo yang dipakai hari itu. Saat itulah dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Sehelai rambut panjang berwarna coklat terang menempel di kerah kemeja suaminya. Arini mengernyit, memandangi rambut itu sejenak. Mungkin ini milik salah satu kru filmnya, pikirnya. Dia tahu bahwa di lokasi syuting pasti banyak orang yang berlalu lalang.
Tidak ada alasan untuk langsung berpikiran buruk. Ketika Aryo keluar dari kamar mandi, Arini mengangkat rambut itu sambil tersenyum. "Mas, ini rambut siapa? Jangan-jangan kamu sudah mulai syuting adegan romantis?" Candanya dengan nada menggoda. Aryo, yang sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk, tertawa kecil. "Ah, pasti itu rambut salah satu kru. Lokasi syuting memang berantakan banget. Aku bahkan gak sadar kalau ada rambut yang nempel." Jawaban itu terdengar masuk akal bagi Arini. Aryo memang selalu cerita tentang betapa sibuk dan kacau suasana di lokasi syuting. Lagi pula, Aryo tidak menunjukkan tanda-tanda bersalah atau canggung saat menjawab. "Ya sudah," kata Arini sambil membuang rambut itu ke tempat sampah. Dia tidak ingin terlalu memikirkan hal kecil seperti itu. Namun, malam itu, saat Aryo sudah tertidur, pikiran Arini sesekali kembali ke rambut coklat tersebut. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. "Aryo selalu mencintaiku," bisiknya pada dirinya sendiri sebelum memejamkan mata. Keesokan harinya, rutinitas mereka kembali seperti biasa. Aryo sibuk dengan pekerjaannya, sementara Arini fokus di rumah sakit. Namun, tanpa disadari, benih kecil dari tanda itu mulai tertanam di hati Arini, meskipun dia tidak menyadarinya saat itu. Pada suatu pagi, Arini baru saja tiba di rumah sakit ketika seorang perawat mendekatinya dengan wajah cemas. "Dokter Arini, ada pasien yang perlu segera Anda tangani. Kondisinya cukup serius, jadi kami ingin Anda memeriksanya," kata perawat itu sambil menunjukkan catatan medis pasien. Arini menurunkan tasnya dan segera menuju ruang perawatan yang dimaksud. Begitu masuk, dia terkejut melihat seorang wanita parubaya terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Wajahnya terlihat pucat, namun ada aura kemewahan yang tak bisa disembunyikan. Arini membaca nama pada catatan medis pasien dan tertegun sejenak. "Ibu Sarah?" gumam Arini dalam hati. Ibu Sarah adalah istri dari seorang direktur perusahaan ternama yang sering muncul di berita bisnis. Perusahaan tersebut dikenal besar dan berpengaruh, dengan berbagai proyek prestisius di seluruh dunia. Arini tidak pernah berhubungan langsung dengan keluarga Sarah sebelumnya, hanya mendengar nama suaminya yang sering menjadi topik di pertemuan-pertemuan sosial yang dihadiri oleh orang-orang terkemuka. Arini mendekat dan menyapa dengan lembut. "Selamat pagi, Ibu Sarah. Saya Dokter Arini, yang akan menangani kondisi Anda hari ini. Apa yang membuat Anda merasa tidak enak badan?" Ibu Sarah mengangkat tangannya yang gemetar, mencoba tersenyum meski terlihat sangat lelah. "Dokter Arini, saya merasa sangat lemah, kepala saya berputar, dan napas saya pendek. Saya tak tahu apa yang terjadi. Rasanya tubuh saya tidak bisa diajak bekerja sama." Arini memeriksa kondisi Ibu Sarah dengan teliti. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan, Arini segera memutuskan untuk memberi penanganan medis yang intensif. Dia juga meminta agar Ibu Sarah menjalani beberapa tes untuk memastikan apa penyebab masalah kesehatannya. Selama beberapa hari ke depan, Arini terus mengawasi keadaan Ibu Sarah dengan penuh perhatian. Setiap kali dia datang untuk pemeriksaan, Arini selalu membawa kabar baik dan memberi penghiburan. Ibu Sarah yang sebelumnya tampak sangat stres, perlahan mulai merasa lebih nyaman dan tenang. Arini selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhannya dengan sabar dan memberi perhatian ekstra pada setiap detail kecil. Pada hari keempat perawatan, Ibu Sarah akhirnya merasa lebih baik dan sudah bisa duduk di tempat tidur. Arini datang untuk pemeriksaan rutin dan mendapati pasiennya itu tersenyum tipis. "Dokter Arini, saya merasa jauh lebih baik. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya merasa sangat diperhatikan. Anda benar-benar luar biasa," kata Ibu Sarah dengan penuh rasa terima kasih. Arini tersenyum dan membalas, "Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Ibu. Yang penting adalah Anda bisa segera pulih dan merasa lebih baik." Namun, Ibu Sarah tidak bisa menahan rasa terima kasihnya. "Tidak, dokter. Anda bukan hanya sekadar profesional. Anda juga sangat peduli. Tidak banyak orang yang bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan saya dengan sepenuh hati. Ini lebih dari sekadar pekerjaan bagi Anda. Saya bisa merasakannya." Ibu Sarah lalu memandang Arini dengan tatapan penuh penghargaan.
Saya benar-benar beruntung bisa ditangani oleh dokter yang luar biasa seperti Anda. Arini merasa tersentuh mendengar kata-kata Ibu Sarah, namun dia hanya mengangguk sopan. Terima kasih, Ibu. Semua yang saya lakukan hanya untuk membantu Anda pulih. Selama beberapa hari berikutnya, hubungan antara Arini dan Ibu Sarah semakin baik. Ibu Sarah bahkan sempat mengundang Arini untuk makan malam bersama keluarganya sebagai tanda terima kasih. Arini menolak dengan halus, mengatakan bahwa ia harus menjaga waktu untuk keluarganya. Tetapi Ibu Sarah tetap mengirimkan bunga dan kartu ucapan terima kasih yang indah ke rumah Arini. Arini merasa sangat dihargai, dan ini memberi rasa lega dan kebahagiaan tersendiri baginya di tengah kesibukan yang semakin padat. Meskipun sibuk, Arini selalu merasa bahwa membantu orang lain adalah hal yang paling memuaskan. Namun, di balik rasa syukur Ibu Sarah, ada sebuah perasaan yang belum Arini sadari. Pertemuan ini akan membawa dampak besar dalam kehidupannya. Malam itu, setelah hari yang panjang, Arini dan Aryo duduk di ruang tamu rumah mereka. Dimas sudah tertidur lelap di kamarnya, dan suasana rumah terasa tenang dan damai. Arini baru saja selesai makan malam, sementara Aryo, meski terlihat lelah, masih memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama istrinya. Gimana hari ini, sayang? Tanya Aryo dengan senyum hangat sambil menyandarkan punggungnya di kursi. Arini tersenyum, meletakkan cangkir teh di meja kopi, dan duduk di sebelah suaminya. Hari ini agak padat, tapi ada satu pasien yang menarik perhatian aku. Aryo mengangkat alisnya, tertarik. Siapa? Arini menatap suaminya dan melanjutkan. Ibu Sarah. Dia istri dari direktur perusahaan ternama yang banyak berhubungan dengan banyak proyek besar. Dia datang ke rumah sakit dalam kondisi lemah. Jadi aku yang menangani dia. Aryo terdiam sejenak. Ekspresinya berubah serius meski Arini tidak menyadari adanya perubahan itu. Ibu Sarah, ya? Ujar Aryo dengan suara yang sedikit lebih dalam. Iya. Kamu tahu kan siapa dia? Dia memang cukup terkenal di kalangan para pebisnis. Arini melanjutkan cerita tentang bagaimana dia menangani Ibu Sarah dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan bagaimana pasiennya itu sangat berterima kasih atas penanganan yang diberikan. Aryo mengangguk perlahan, meski dalam hatinya ada sedikit keheranan. Setelah beberapa saat terdiam, Aryo mencoba mengalihkan perhatian. Jadi, apa rencananya dengan Ibu Sarah? Apakah dia akan kembali ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut? Arini menghela napas, tampak sedikit lelah namun bahagia dengan pencapaiannya. Dia sudah jauh lebih baik sekarang. Aku yakin dia akan pulih dengan cepat. Bahkan, dia sempat mengundang aku untuk makan malam bersama keluarganya sebagai tanda terima kasih. Tapi, aku menolaknya dengan baik. Aku nggak mau terlalu banyak meninggalkan keluarga. Aryo hanya tersenyum tipis. Ibu Sarah pasti sangat berterima kasih padamu. Kamu memang selalu memberikan yang terbaik untuk pasienmu, katanya dengan nada penuh pujian. Arini merasa puas mendengar pujian itu, namun tak menyadari perubahan kecil dalam sikap Aryo. Ya, aku hanya melakukan pekerjaan yang memang harus kulakukan. Kadang, kita nggak bisa menebak siapa yang kita bantu, tapi kalau mereka merasa lebih baik, itu sudah cukup. Aryo berpaling sejenak ke jendela, tampak merenung. Meskipun dia terlihat santai, di dalam hatinya ada perasaan yang sulit diungkapkan. Arini melanjutkan ceritanya tentang pengalaman merawat Ibu Sarah, tanpa mengetahui bahwa kata-kata yang keluar dari mulutnya sebenarnya telah menumbuhkan kekhawatiran di dalam hati Aryo. Ibu Sarah sangat menghargai perawatanku, Arini berkata dengan senyum lebar. Dia bahkan mengirim bunga dan kartu ucapan terima kasih ke rumah. Terasa sangat menyentuh. Aryo mengangguk, namun matanya tampak sedikit kosong. Bunga dan kartu ucapan, ya? Itu perhatian yang sangat manis. Arini yang sedang asyik bercerita tidak menyadari bahwa Aryo terlihat sedikit tertekan. Aryo berusaha mengalihkan pikirannya, memutuskan untuk kembali ke percakapan yang lebih ringan. Bagaimana dengan proyek filmku? Apa aku akan pulang malam lagi nanti? Arini tersenyum. Kamu pasti akan sangat sibuk, kan? Aku sudah terbiasa. Keesokan harinya,
Arini memutuskan untuk menghabiskan waktu di rumah. Setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah tangga, dia akhirnya duduk di ruang tamu, memeriksa ponselnya dan memutuskan untuk melihat foto-foto di galeri Aryo. Terkadang, saat Aryo sibuk dengan pekerjaannya, dia merasa penasaran dengan beberapa hal yang tampak tidak biasa, meskipun dia tidak pernah benar-benar mencurigai apapun. Arini sedang asyik memeriksa galeri foto di ponsel Aryo ketika dia terhenti pada sebuah foto yang menarik perhatian. Foto tersebut menampilkan Aryo dengan seorang wanita muda yang tampaknya berusia sekitar 25 tahun. Mereka terlihat sangat akrab, tersenyum lebar, dan berpose seolah sedang menikmati momen kebersamaan. Yang membuat Arini merasa aneh adalah ekspresi mereka yang terlihat begitu romantis. Jauh dari kesan profesional yang biasanya dia temui di foto-foto Aryo dengan kru filmnya. Perasaan bingung melanda Arini. Tanpa berpikir panjang, dia memanggil Aryo yang sedang berada di ruang sebelah. "Mas, siapa ini? Kok foto kalian cuma berdua? Kelihatannya romantis banget, ya?" Tanyanya dengan nada yang terdengar santai, meskipun ada rasa penasaran di dalam hatinya. Aryo yang mendengar pertanyaan itu langsung terkejut. Dia bergegas masuk ruang tamu dan melihat foto yang dimaksud. Wajahnya sedikit cemas, tetapi dia mencoba untuk tetap tenang. "Oh, itu hanya kru, sayang," jawabnya, suara sedikit terbata-bata. Arini tidak begitu yakin dengan jawabannya. "Tapi, kenapa cuma kalian berdua yang ada di foto? Kenapa yang lain gak ikut foto juga?" Tanyanya lagi, menatap Aryo dengan mata yang penuh pertanyaan. Aryo tersentak. Jelas terlihat dia mulai gugup. Foto lainnya kebetulan diambil oleh kru lainnya pakai HP mereka. Sayang." Jawabnya cepat, berusaha menunjukkan bahwa itu hanya kebetulan. Arini merasa sedikit aneh dengan jawaban Aryo. Kenapa harus kebetulan? Mengapa hanya ada foto berdua? Tanpa ada yang lain di latar belakang? Dia berusaha menenangkan pikirannya, berusaha tidak membuat masalah besar dari hal kecil ini. Namun, hatinya tetap merasa ada yang tidak beres. Oke deh, kalau begitu," jawab Arini, meskipun dalam hatinya masih ada rasa penasaran yang belum terjawab. Aryo tersenyum kaku, berharap Arini akan melupakan percakapan itu. "Ya, sayang, gak usah dipikirin deh, itu cuma foto biasa. Kru syuting kan juga kadang punya momen sendiri." Namun, meskipun Arini mencoba untuk tenang, foto itu tetap mengusik pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik gambar itu? Apakah ada yang lebih dari sekadar kebetulan? Keesokan harinya, Arini memutuskan untuk menghabiskan waktu di rumah. Setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah tangga, dia akhirnya duduk di ruang tamu, memeriksa ponselnya dan memutuskan untuk melihat foto-foto di galeri Aryo. Terkadang, saat Aryo sibuk dengan pekerjaannya, dia merasa penasaran dengan beberapa hal yang tampak tidak biasa, meskipun dia tidak pernah benar-benar mencurigai apapun. Arini sedang asyik memeriksa galeri foto di ponsel Aryo ketika dia terhenti pada sebuah foto yang menarik perhatian. Foto tersebut menampilkan Aryo dengan seorang wanita muda yang tampaknya berusia sekitar 25 tahun. Mereka terlihat sangat akrab, tersenyum lebar, dan berpose seolah sedang menikmati momen kebersamaan. Yang membuat Arini merasa aneh adalah ekspresi mereka yang terlihat begitu romantis. Jauh dari kesan profesional yang biasanya dia temui di foto-foto Aryo dengan kru filmnya. Perasaan bingung melanda Arini. Tanpa berpikir panjang, dia memanggil Aryo yang sedang berada di ruang sebelah. "Mas, siapa ini? Kok foto kalian cuma berdua? Kelihatannya romantis banget, ya?" Tanyanya dengan nada yang terdengar santai, meskipun ada rasa penasaran di dalam hatinya. Aryo yang mendengar pertanyaan itu langsung terkejut. Dia bergegas masuk ruang tamu dan melihat foto yang dimaksud. Wajahnya sedikit cemas, tetapi dia mencoba untuk tetap tenang. "Oh, itu hanya kru, sayang," jawabnya, suara sedikit terbata-bata. Arini tidak begitu yakin dengan jawabannya. "Tapi, kenapa cuma kalian berdua yang ada di foto? Kenapa yang lain gak ikut foto juga?" Tanyanya lagi, menatap Aryo dengan mata yang penuh pertanyaan. Aryo tersentak. Jelas terlihat dia mulai gugup. Foto lainnya kebetulan diambil oleh kru lainnya pakai HP mereka. Sayang.
Jawabnya cepat, berusaha menunjukkan bahwa itu hanya kebetulan. Arini merasa sedikit aneh dengan jawaban Aryo. Kenapa harus kebetulan? Mengapa hanya ada foto berdua? Tanpa ada yang lain di latar belakang? Dia berusaha menenangkan pikirannya, berusaha tidak membuat masalah besar dari hal kecil ini. Namun, hatinya tetap merasa ada yang tidak beres. Oke deh, kalau begitu. Jawab Arini, meskipun dalam hatinya masih ada rasa penasaran yang belum terjawab. Aryo tersenyum kaku, berharap Arini akan melupakan percakapan itu. Ya, sayang, gak usah dipikirin, deh. Itu cuma foto biasa. Kru syuting kan juga kadang punya momen sendiri. Namun, meskipun Arini mencoba untuk tenang, foto itu tetap mengusik pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik gambar itu? Apakah ada yang lebih dari sekadar kebetulan? Di rumah sakit, hari itu terasa lebih sibuk dari biasanya. Arini baru saja menyelesaikan beberapa pemeriksaan rutin ketika seorang perawat datang menghampirinya dengan membawa informasi baru. Dokter Arini, ada pasien yang baru saja datang. Ibu Sarah kembali. Kali ini dia membawa putrinya, kata perawat tersebut dengan penuh semangat. Arini mengangguk dan segera menuju ruang pemeriksaan. Saat dia masuk, dia melihat Ibu Sarah duduk di kursi sambil memegang tangan putrinya, yang tampaknya terlihat sedikit kesakitan. Putrinya yang berusia sekitar 25 tahun tampak cemas dan gelisah, memegang perutnya dengan tangan. Selamat pagi, Ibu Sarah, Kesa. Ada yang bisa saya bantu? Arini bertanya dengan senyuman ramah saat mendekati mereka. Ibu Sarah menatap Arini dengan penuh rasa terima kasih. Dokter Arini, kami datang untuk meminta bantuan Anda lagi. Putri saya merasa tidak enak badan, perutnya sakit. Dia punya riwayat penyakit, dan saya khawatir kondisi ini bisa memburuk, katanya dengan nada khawatir. Arini mengangguk penuh perhatian. Saya mengerti, Ibu Sarah. Kita akan segera memeriksa putri Ibu. Jangan khawatir. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan, Arini menyarankan beberapa tes lebih lanjut untuk memastikan penyebab rasa sakit pada perut pasien muda itu. Sambil memeriksa riwayat medis Kesa, Arini merasa heran. Ada sesuatu yang tidak asing tentang wanita muda di hadapannya. Meskipun dia cukup profesional, benak Arini tidak bisa menepis perasaan bahwa dia pernah bertemu dengan Kesa sebelumnya. Kesa duduk di kursi, menatap Arini dengan pandangan yang sedikit terkejut saat mereka berinteraksi. Arini pun merasa hal yang sama, tetapi tidak bisa mengingat dengan pasti di mana dia pernah bertemu dengan wanita itu. Setelah beberapa waktu, Arini selesai melakukan pemeriksaan dan memberi petunjuk untuk tes lebih lanjut. Ibu Sarah, Kesa, saya akan mengaturkan jadwal tes untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Sementara itu, beri dia banyak istirahat dan jangan khawatir. Kami akan memantau kondisinya. Ibu Sarah tersenyum dan memeluk Arini dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak, dokter. Anda memang dokter terbaik di sini. Saya tidak bisa cukup berterima kasih atas apa yang telah Anda lakukan. Arini tersenyum ramah, merasa bahagia bisa membantu. Namun, perasaan asing tentang Kesa masih membayangi pikirannya. Sebelum mereka beranjak pergi, Arini berusaha bertanya dengan hati-hati. Kesa, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Rasanya saya pernah melihatmu di suatu tempat. Kesa sedikit terkejut, lalu tersenyum tipis. Mungkin hanya kebetulan saja, dokter. Saya sering berada di sekitar orang-orang yang bekerja di dunia bisnis dan film. Mungkin itu yang membuatmu merasa familiar. Arini mengangguk. Meskipun hatinya merasa masih ada sesuatu yang mengganjal. Mungkin saja. Terima kasih sudah datang. Kami akan segera menghubungi Anda untuk hasil tesnya. Setelah mereka pergi, Arini kembali ke ruang kerjanya, tetapi pikirannya terus teringat pada Kesa. Ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Apa mungkin dia hanya salah mengenali? Atau ada hubungan lain yang belum dia ketahui? Dengan pikiran yang penuh teka-teki, Arini memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun hatinya masih terus bertanya-tanya apakah ini semua hanya kebetulan belaka. Malam itu, suasana rumah cukup sunyi.
Arini baru saja selesai menyelesaikan laporan medis di ruang kerjanya. Ketika dia melangkah ke ruang tengah untuk mengambil air minum, dia mendengar suara Aryo sedang berbicara di telepon. Nada bicaranya terdengar serius, tetapi yang paling membuat Arini heran adalah ponsel yang dipakai Aryo. Itu bukan ponsel yang biasa ia lihat di tangan suaminya. Arini berhenti di balik pintu ruang tengah, mencoba mendengarkan isi percakapan itu. Sayangnya, Aryo berbicara sangat pelan, hampir berbisik. Sesekali terdengar tawa kecil, tetapi selebihnya kata-katanya terlalu samar untuk dimengerti. Arini mendapati dirinya semakin penasaran. Saat Aryo menyadari kehadiran Arini, dia segera menutup telepon dan menyimpan ponsel itu ke saku celananya dengan gerakan cepat. "Oh, sayang, sudah selesai kerjanya?" Aryo bertanya dengan nada yang dibuat-buat santai, meskipun ada ketegangan di matanya. Arini tersenyum tipis, berusaha tidak menunjukkan kecurigaannya. "Iya, Mas. Tapi tadi aku lihat, itu ponsel baru ya? Setahu aku, Mas Aryo cuma punya satu ponsel. Yang tadi itu ponsel apa?" Tanyanya langsung, tatapannya tajam. Aryo terdiam sejenak, lalu tersenyum canggung. "Oh, ini ponsel lama, sayang. Aku nemu di laci kantor tadi. Rencananya mau aku pakai buat backup, biar data-data kerjaan enggak bercampur sama ponsel utama." Jawabnya cepat. "Laci kantor? Tapi Mas enggak pernah cerita punya ponsel lama. Ini benar ponsel lama?" Arini bertanya lagi, mencoba menangkap ekspresi Aryo. Aryo mengangguk, terlihat sedikit kesal. "Iya, sayang. Kamu kenapa sih jadi banyak tanya?" "Enggak ada apa-apa kok," katanya sambil bangkit dari sofa, menuju dapur untuk mengambil minum. Arini membiarkannya berlalu, tetapi hatinya mulai penuh dengan pertanyaan. Dia ingat betul Aryo pernah mengatakan hanya memiliki satu ponsel. Lalu, ponsel kedua itu milik siapa? Dan kenapa Aryo tampak cemas ketika ditanya? Beberapa menit kemudian, Aryo kembali ke ruang tengah. Saat dia berjalan melewati Arini, matanya langsung tertuju pada sesuatu yang mencolok di kerah kemeja Aryo. Ada noda merah samar di sana. Arini mendekat dan menghentikan langkah Aryo. "Mas, ini apa?" tanyanya sambil menunjuk noda di kerah kemeja Aryo. Aryo tampak kaget, tetapi dengan cepat tersenyum kecil, mencoba meredakan situasi. "Oh, ini? Mungkin bekas makeup kru di lokasi syuting tadi siang. Kamu tahu kan, mereka sering nggak sengaja kalau dekat-dekat kita," katanya dengan nada santai. Arini mengernyitkan dahi. Tatapannya tidak puas dengan jawaban itu. "Tapi kenapa bisa dikerah kemeja, Mas? Ini bukan makeup biasa. Ini jelas lipstik. Siapa yang dekat-dekat Mas sampai meninggalkan bekas seperti ini?" desaknya. Aryo terdiam beberapa detik, lalu mencoba tertawa kecil. "Sayang, kamu nggak perlu mikir macam-macam. Ini nggak ada apa-apa. Mungkin cuma kru yang nggak sengaja. Kamu tahu kan kerjaan aku di lokasi sering ribet," jawabnya dengan nada sedikit tegas, seolah ingin mengakhiri pembicaraan. Arini menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Namun, pikirannya tak bisa berhenti memutar ulang kejadian-kejadian aneh yang melibatkan Aryo belakangan ini. Mulai dari rambut panjang yang ditemukan di kemeja suaminya, ponsel yang mencurigakan, dan sekarang noda lipstik. Semuanya terasa terlalu kebetulan. Aryo mencoba mengakhiri percakapan dengan melingkarkan lengannya ke bahu Arini. "Sudah ya, sayang. Aku capek banget hari ini, jadi kita ngobrolnya besok aja, oke?" katanya sambil tersenyum, lalu berjalan menuju kamar. Arini tidak mengejar Aryo. Dia tetap berdiri di ruang tengah, memandang ke arah pintu kamar yang tertutup. Dalam hatinya, dia tahu ada sesuatu yang salah. Aryo mungkin bisa menutupi semuanya untuk sementara, tetapi Arini yakin rahasia itu akan terbongkar pada waktunya. Dia memutuskan untuk lebih waspada dan mencari tahu kebenarannya sendiri, tanpa memberitahu Aryo bahwa dia mulai mencurigainya. Keesokan paginya, rasa curiga Arini semakin memuncak. Semua hal yang terjadi belakangan ini membuat pikirannya tidak tenang. Rambut panjang di kemeja Aryo, noda lipstik, ponsel misterius, dan kebiasaan Aryo pulang larut malam tanpa alasan jelas.
Kali ini, Arini memutuskan untuk mencari tahu kebenaran dengan caranya sendiri. Ketika Aryo bersiap-siap untuk pergi, seperti biasa ia berpamitan kepada Arini dengan alasan ada rapat penting di luar kantor. Arini hanya tersenyum kecil dan mengangguk, menyembunyikan rencananya untuk mengikuti Aryo. Begitu Aryo keluar dari rumah, Arini segera mengambil kunci mobilnya dan mengikuti dari kejauhan. Ia memastikan jarak aman agar Aryo tidak menyadari bahwa ia sedang diawasi. Jantung Arini berdegup kencang sepanjang perjalanan, tetapi ia berusaha tetap tenang. Aryo mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang, sesekali melirik kaca spion. Arini semakin waspada, memperhatikan setiap belokan yang diambil oleh Aryo. Namun, yang membuat Arini semakin curiga adalah arah yang dituju Aryo. Bukannya menuju kantor atau lokasi syuting seperti biasa, Aryo justru mengarahkan mobilnya ke sebuah kompleks apartemen mewah di pusat kota. Ini bukan tempat kerja dia, gumam Arini dalam hati. Rasa penasaran bercampur dengan rasa sakit mulai menguasai pikirannya. Apa yang sebenarnya dilakukan Aryo di tempat ini? Arini memarkir mobilnya beberapa meter dari pintu masuk apartemen. Ia melihat Aryo turun dari mobil dengan santai, mengenakan pakaian rapi, lalu berjalan menuju lift. Arini tetap di dalam mobil, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Ketika Aryo masuk ke dalam lift, Arini mengambil ponselnya dan mencatat nama apartemen tersebut. Setelah itu, ia memutuskan untuk menunggu beberapa saat, berharap Aryo segera keluar. Namun, setelah menunggu hampir 1 jam, Aryo tak kunjung keluar. Arini mulai merasa gelisah. Ia memikirkan berbagai kemungkinan, tetapi yang paling menyakitkan adalah jika Aryo memang sedang menemui seseorang di apartemen itu. Apa aku harus masuk dan mencari tahu? Pikir Arini. Namun, ia memilih untuk menahan diri untuk saat ini. Arini masih menunggu dengan sabar di dalam mobilnya, memantau pintu masuk apartemen dari kejauhan. Beberapa jam berlalu hingga akhirnya Aryo keluar. Namun, yang membuat jantung Arini serasa berhenti adalah melihat siapa yang berjalan di samping Aryo. Aryo keluar bersama seorang wanita muda yang tampak cantik dan anggun. Kesa, putri dari Ibu Sarah. Arini membeku di tempat. Tangannya gemetar memegang kemudi, sementara pandangannya terpaku pada pasangan itu. Aryo terlihat begitu santai berjalan di samping Kesa, bahkan sempat tersenyum kepadanya. Kesa, di sisi lain, juga tampak akrab, bahkan menyentuh lengan Aryo saat mereka menuju mobil. Arini merasakan campuran emosi yang sulit digambarkan. Marah, sedih, kecewa, dan tidak percaya. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, tetapi dadanya terasa sesak. Dengan segenap tenaga, ia memutuskan untuk tetap diam dan terus memantau dari dalam mobil. Aku harus tahu mereka mau kemana, pikirnya dengan tekad yang kuat. Aryo dan Kesa masuk ke mobil Aryo, dan Arini segera mengikuti mereka dari kejauhan, memastikan tetap tidak terdeteksi. Saat membuntuti mobil Aryo, pikiran Arini dipenuhi berbagai pertanyaan. Mengapa suaminya bersama Kesa? Apa hubungan mereka sebenarnya? Di tengah perjalanan, Arini tiba-tiba teringat sesuatu yang mengejutkan. Ia mengingat foto yang dilihatnya di galeri ponsel Aryo beberapa waktu lalu. Foto Aryo bersama seorang wanita muda yang terlihat akrab dan romantis. Saat itu, Aryo berdalih bahwa wanita dalam foto itu hanyalah kru biasa. Namun kini Arini menyadari kebenarannya. Wanita dalam foto itu adalah Kesa. Hati Arini semakin teriris. Bagaimana mungkin suaminya bisa menjalin hubungan seperti ini? Dan lebih dari itu, bagaimana bisa Kesa, putri dari pasiennya, terlibat dalam situasi ini? Arini semakin yakin bahwa ia harus mengungkap kebenaran, meskipun ia tahu itu akan menyakitkan. Sambil mengikuti mobil Aryo, Arini mencoba menenangkan pikirannya dan menahan air mata yang hampir jatuh. Ia harus tetap fokus untuk mengetahui tujuan mereka, karena ini mungkin akan menjadi kunci untuk mengungkap rahasia yang selama ini disembunyikan suaminya. Sambil terus membuntuti mobil Aryo, Arini merasa dadanya semakin sesak. Ia ingin memastikan sekali lagi, meskipun hatinya sudah yakin bahwa suaminya sedang berbohong. Dengan tangan gemetar,
Ia mengambil ponselnya dan menekan nomor Aryo. Suaranya terdengar bergetar saat panggilan tersambung. "Halo, Mas," kata Arini. Mencoba terdengar biasa saja meski hatinya kacau. "Halo, sayang," jawab Aryo. Suaranya terdengar sedikit tergesa-gesa. "Ada apa? Kamu kenapa telepon?" Arini menarik napas dalam, berusaha menahan emosinya. "Aku cuma mau nanya, Mas lagi di mana sekarang?" Sejenak, tidak ada jawaban di ujung telepon. Arini bisa mendengar Aryo menarik napas panjang sebelum akhirnya menjawab. "Di kantor. Sayang, aku lagi meeting sama klien." "Kenapa? Ada yang penting?" Jawaban itu membuat Arini semakin yakin bahwa Aryo berbohong. Hatinya terasa semakin hancur. Ia jelas melihat dengan matanya sendiri bahwa suaminya sedang bersama Kesa, bukan di kantor seperti yang dikatakannya. Namun, ia memutuskan untuk tidak menunjukkan apa yang sebenarnya ia ketahui. "Oh, nggak apa-apa, Mas," jawab Arini dengan suara datar, meski hatinya bergejolak. "Aku cuma mau memastikan aja. Jangan lupa makannya." "Iya, sayang. Makasih ya. Nanti aku pulang kalau sudah selesai," jawab Aryo dengan nada lega, seperti merasa aman karena kebohongannya tidak terungkap. Setelah panggilan berakhir, Arini meletakkan ponselnya dengan tangan yang masih gemetar. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. "Berbohong lagi," gumamnya pelan. Perasaan dikhianati makin memenuhi hatinya. Namun, ia meneguhkan tekadnya. "Aku harus tetap tenang. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi," pikirnya. Dengan sabar, Arini terus mengikuti mobil Aryo, memastikan ia tetap berada pada jarak aman agar tidak ketahuan. Arini terus mengikuti Aryo dan Kesa yang tampak santai berjalan di dalam mall, berbincang sambil sesekali tertawa kecil. Hatinya bergejolak, tetapi ia tetap berusaha menjaga ketenangan. Ketika Aryo dan Kesa berhenti di sebuah toko tas mewah, Arini memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Dengan langkah penuh percaya diri, Arini masuk ke toko tersebut, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia melangkah mendekati Aryo yang sedang melihat-lihat sebuah tas bersama Kesa. "Mas Aryo?" sapa Arini dengan senyum manis, seolah tak ada yang salah. "Loh, kenapa kamu ada di sini? Katanya tadi lagi di kantor." Aryo langsung kaget. Wajahnya memucat seketika, seperti seorang anak kecil yang tertangkap basah sedang berbuat salah. Kesa juga terlihat sama kagetnya, bahkan langkahnya sedikit mundur, seolah ingin menghindar. Sayang, ini..." Aryo tergagap, berusaha mencari alasan yang masuk akal. Namun, sebelum dia bisa bicara lebih banyak, Arini melanjutkan, kali ini mengarahkan pandangannya pada Kesa. "Oh, Kesa, apa kabar? Kebetulan banget ya kita ketemu di sini. Kamu kenal suami saya, Mas Aryo?" tanya Arini dengan nada yang terdengar polos, tetapi senyumnya menyiratkan sesuatu yang lain. Kesa terdiam beberapa detik, mencoba mengumpulkan pikirannya. "Oh iya, Dokter Arini. Ini kebetulan aja. Saya tadi ketemu Mas Aryo di sini," jawabnya dengan nada canggung. Arini berpura-pura terkejut. "Wah, dunia kecil ya. Oh ya, Mas Aryo, Kesa ini anak Ibu Sarah, pasienku yang sering aku ceritakan itu. Ingat, kan?" Aryo tidak bisa menyembunyikan rasa tegangnya. Wajahnya semakin pucat, tetapi ia berusaha tetap tenang. Iya, ingat," jawab Aryo dengan suara pelan. Arini kemudian mendekat, melingkarkan lengannya ke lengan Aryo dengan gerakan mesra, membuat Kesa tampak tidak nyaman. "Jadi, Mas, kenapa tiba-tiba di sini? Katanya mau meeting di kantor. Malah belanja tas. Buat siapa, nih?" tanya Arini, menatap Aryo dengan senyum yang sulit diartikan. Aryo tergagap lagi, tetapi kemudian mencoba tersenyum. Ini aku mau beliin kamu hadiah, sayang. Mau surprisein kamu, tapi kamu malah muncul duluan di sini. Jadi ya ketahuan deh," katanya dengan nada yang dipaksakan ceria, meski jelas-jelas ia gugup. "Oh, gitu ya?" Arini pura-pura senang.
Wah, terima kasih, Mas. Romantis banget, sih. Lain kali, kasih tahu aku dulu, dong. Biar aku nggak curiga. Aku tadi sempat mikir yang aneh-aneh. Loh, katanya, masih memeluk lengan Aryo. Kesa tampak semakin gelisah. Ia hanya berdiri di sana, tidak tahu harus berkata apa. Arini melirik ke arahnya dengan senyum yang tajam. Oh iya, Kesa, makasih ya sudah nemenin Mas Aryo. Aku tahu kamu pasti sibuk, tapi sempat-sempatnya bantu dia cari hadiah buatku. Kalian memang baik banget. Aryo hanya tertawa kecil dengan canggung, sementara Kesa mencoba tersenyum, meski jelas-jelas tidak nyaman. Setelah beberapa saat, Arini akhirnya berkata, "Yuk, Mas, kita pulang. Aku sudah nggak sabar lihat tas yang kamu pilih buat aku." Ia menggandeng tangan Aryo dan menariknya keluar dari toko, meninggalkan Kesa yang masih berdiri terpaku, terlihat bingung dan tertekan. Begitu sampai di luar toko, wajah Aryo terlihat seperti orang yang ingin melarikan diri. Sementara itu, Arini tetap memasang senyum, meski di dalam hatinya ia menyusun rencana selanjutnya. Mainan ini baru saja dimulai, pikirnya. Tekadnya semakin kuat untuk mengungkap semua kebohongan Aryo. Sesampainya di rumah, Arini tetap tenang meskipun hatinya sudah penuh dengan kecurigaan. Sambil menyiapkan makan malam, ia mulai menyusun kata-kata untuk menggali informasi dari Aryo. Ketika mereka duduk bersama di ruang makan, Arini memulai percakapan dengan nada lembut namun penuh makna. "Mas, ternyata kamu kenal sama Kesa juga, ya?" Tanya Arini sambil menyendokkan makanan ke piringnya. "Kenapa nggak pernah cerita sebelumnya?" Aryo, yang sedang menikmati makan malam, mendadak terlihat kaget. Ia berhenti mengunyah sejenak, lalu meneguk air putih dengan cepat untuk menyembunyikan kegugupannya. Aku belum cerita sama kamu, ya?" Jawab Aryo dengan nada tergagap. "Iya, dia itu talenta baru di salah satu proyekku. Jadi, tadi aku minta bantu dia untuk milihin hadiah buat kamu. Sayang, kan aku mau kasih kejutan." Arini tersenyum tipis, memandangi Aryo dengan tatapan yang sulit diartikan. "Oh, gitu ya, Mas? Romantis banget, sih. Terima kasih. Ya, tapi lain kali cerita, dong. Aku kan jadi penasaran," katanya, masih tersenyum, meski dalam hati ia tahu bahwa semua itu hanyalah kebohongan belaka. Aryo tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Iya, maaf. Aku lupa cerita. Nggak ada yang aku sembunyikan kok, sayang." Arini hanya mengangguk pelan, lalu melanjutkan makan tanpa banyak bicara. Dalam hatinya, ia merasa geli sekaligus geram. "Kamu pikir aku bodoh, Mas?" pikirnya. Namun, ia memilih untuk tidak langsung menghadapi Aryo. Ia ingin permainan ini berjalan sesuai rencananya. Malam semakin larut. Setelah memastikan Aryo tertidur, Arini berbaring di sampingnya, pura-pura ikut terlelap. Namun, tepat di tengah malam, ia mendengar suara pelan dari arah tempat tidur. Ia membuka matanya sedikit, cukup untuk melihat Aryo sedang berbicara di telepon dengan suara rendah. "Sayang, iya, aku juga kangen. Tenang, tadi nggak ada apa-apa kok." Arini nggak curiga. "Iya, nanti kita atur lagi jadwalnya, ya." Mendengar kata-kata itu, dada Arini terasa sesak. Meskipun sudah menduga bahwa Aryo sedang bermain api, mendengar dengan telinganya sendiri tetap membuat hatinya terluka. Tapi ia menahan diri untuk tidak langsung bereaksi. Dengan napas yang diatur, ia tetap berpura-pura tidur sambil menyusun rencana. "Kesha, pasti kamu yang dia telepon." "Baiklah, Aryo, kalau itu memang maumu, aku akan buat kamu dan selingkuhanmu menyesal. Ini baru permulaan. Tunggu pembalasanku." Arini tersenyum kecil dalam kegelapan, senyum yang penuh dengan tekad. Ia tahu permainan ini baru saja dimulai, dan ia tidak akan kalah. Hari-hari berlalu dengan hati Arini yang semakin panas dan tekadnya yang semakin kuat. Ia tahu Aryo dan Kesa tidak akan berhenti, dan kini saatnya ia bertindak. Satu hal yang terus menggantung di pikirannya adalah ponsel misterius yang selalu disembunyikan Aryo. Arini yakin
Ponsel itu menyimpan bukti-bukti tak terbantahkan. Suatu malam, Aryo pulang lebih awal dari biasanya. Setelah makan malam, ia tampak lelah dan langsung menuju kamar mandi untuk mandi. Saat mendengar suara air mengalir dari kamar mandi, Arini melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia segera meraih kunci mobil Aryo yang tergantung di dinding, kemudian bergegas menuju garasi dengan langkah hati-hati. Di dalam mobil, Arini mulai mencari dengan teliti. Ia memeriksa setiap sudut, laci, hingga bawah kursi. Setelah beberapa saat, tangannya menyentuh sesuatu, sebuah ponsel yang disembunyikan di bawah jok. Degup jantungnya semakin cepat. Ia mengambil ponsel itu, tetapi kondisinya mati. Arini kembali ke rumah dengan ponsel itu di tangan, memastikan Aryo masih di kamar mandi. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menghidupkan ponsel tersebut. Saat layar menyala, napas Arini tertahan. Wallpaper ponsel itu langsung menampilkan foto Aryo dan Kesa yang sedang berpelukan mesra. Mata Arini mulai panas, tetapi ia menahan diri. Dengan tekad bulat, ia mulai menelusuri isi ponsel tersebut. Ia membuka aplikasi pesan dan menemukan bahwa hampir semua percakapan di dalamnya adalah antara Aryo dan Kesa. Isi pesan mereka begitu mesra, penuh dengan kata-kata cinta yang membuat hati Arini seperti dihujam ribuan duri. Tidak hanya itu, mereka juga saling mengirim foto. Arini membuka galeri ponsel itu, dan dugaannya terbukti benar. Ada puluhan foto Aryo dan Kesa bersama, dari makan malam romantis, liburan singkat, hingga pose mesra yang tidak seharusnya dilakukan seorang suami yang sudah menikah. Arini bahkan menemukan foto Kesa mengenakan hadiah yang Aryo belikan di pusat perbelanjaan. Hati Arini terasa hancur berkeping-keping. Ia hampir tidak percaya pria yang ia cintai dan percayai selama ini tega mengkhianatinya dengan cara sekeji ini. Tapi Arini tidak membiarkan emosinya menguasai. Ia tahu ini adalah momen penting. Ia segera mengabadikan semua bukti itu dengan ponselnya sendiri, foto-foto, tangkapan layar pesan, dan semua yang bisa menjadi senjatanya nanti. Setelah selesai, Arini mematikan kembali ponsel tersebut dan meletakkannya kembali di tempat semula di dalam mobil. Dengan langkah mantap, ia kembali ke rumah tepat saat Aryo keluar dari kamar mandi. Aryo memandang Arini yang sedang duduk di sofa dengan wajah tenang, meski hatinya sedang bergolak. "Lagi ngapain, sayang?" tanya Aryo santai. Arini tersenyum kecil, menyembunyikan semua emosi yang membara di dadanya. "Nggak apa-apa, Mas. Cuma lagi santai aja." Aryo mengangguk, lalu melanjutkan kegiatannya tanpa menyadari bahwa istrinya sudah mengantongi bukti yang akan menghancurkan segalanya. Di dalam hati, Arini bersumpah, "Aryo, Kesa, kalian pikir aku akan diam? Ini baru awal dari pembalasan yang tidak akan kalian lupakan." Di tengah kesibukannya di rumah sakit, Arini dikejutkan dengan kedatangan Ibu Sarah yang terlihat lebih sehat dan ceria. Sambil tersenyum, Arini menyambutnya di ruang praktik. Ibu Sarah, ada apa ya? Apakah ada masalah?" tanya Arini dengan ramah. Ibu Sarah tersenyum hangat. "Oh, tidak ada masalah, Dok. Saya hanya ingin mengundang Anda untuk makan malam bersama keluarga kami. Ini sebagai ungkapan terima kasih karena Anda telah tulus membantu menyembuhkan saya dan putri saya, Kesa." Nama Kesa langsung membuat Arini terpaku. Wajahnya mendadak tegang meski ia berusaha menyembunyikannya. Ingatannya kembali pada semua kejadian beberapa hari terakhir. Noda lipstik, ponsel misterius, foto mesra, dan semua pengkhianatan yang melibatkan Kesa. Arini tak bisa menahan pikirannya yang melayang, membuatnya sedikit melamun di depan Ibu Sarah. "Bagaimana, Dok? Apakah Anda bisa datang?" tanya Ibu Sarah, memecah lamunan Arini. Arini segera tersadar, tersenyum, dan menjawab dengan tenang. "Oh, tentu, Bu. Silakan kirimkan alamat dan jamnya. Saya akan usahakan hadir." Di dalam hatinya, Arini merasa ini adalah kesempatan emas. Makan malam keluarga? Dengan Aryo dan Kesa di sana? Ini waktu yang tepat untuk membongkar segalanya. Ia tahu bahwa kebenaran akan lebih menyakitkan jika diungkapkan di depan orang-orang yang mereka hormati. "Terima kasih banyak, Dok Arini.
Saya benar-benar berharap Anda bisa datang. Kami semua sangat menghargai kebaikan Anda, kata Ibu Sarah dengan senyum penuh kehangatan. Arini mengangguk sambil berpura-pura tenang. Namun, di balik senyumannya, ia sedang merancang langkah selanjutnya untuk mengungkapkan pengkhianatan suaminya dan Kesa di hadapan keluarga mereka. Aryo, Kesa, kalian pikir aku akan tetap diam? Tunggu saja. Batinnya. Saat sore beranjak malam, Aryo pulang lebih awal dari biasanya, membuat Arini merasa ini adalah waktu yang tepat untuk memulai rencananya. Dengan senyum yang tampak tulus, ia menyambut suaminya di pintu. Mas, ayo cepat mandi dan bersiap-siap. Malam ini kita ada acara makan malam spesial, kata Arini dengan nada ceria. Aryo, yang tak merasa curiga, mengangguk. Makan malam? Dengan siapa? Tanyanya sambil melepaskan dasinya. Arini tersenyum misterius. Nanti kamu tahu. Pokoknya, siap-siap saja, ya. Jangan lama-lama. Setelah Aryo selesai bersiap, mereka masuk ke mobil. Sepanjang perjalanan, Aryo tampak tenang, meskipun sedikit penasaran. Namun, itu semua berubah ketika mobil mendekati sebuah gerbang besar yang sangat dikenalnya, rumah Ibu Sarah. Aryo tiba-tiba tampak tegang dan gelisah. Tangannya mencengkeram kursi mobil dengan erat. Arini yang melihat perubahan itu langsung bertanya dengan nada polos. Mas, kenapa kelihatannya kamu gugup begitu? Aryo tergagap mencoba menenangkan dirinya. Enggak ada apa-apa. Sayang, hanya kaget saja kita makan malam di sini. Jawabnya dengan suara bergetar. Arini tersenyum kecil, seolah tak menyadari kegugupan suaminya. Iya, Mas. Kita makan malam bersama Ibu Sarah, suaminya, dan putrinya, Kesa. Kebetulan kemarin aku diundang langsung. Aku sengaja nggak bilang sebelumnya, biar surprise buat kamu. Jelas Arini dengan nada penuh arti. Ketika mereka tiba, seorang karyawan Ibu Sarah membuka gerbang. Mobil meluncur perlahan masuk ke dalam halaman yang luas. Aryo semakin tak nyaman. Wajahnya berubah pucat, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Arini memperhatikan perubahan ekspresi Aryo dengan puas dalam hati, meskipun ia tetap berusaha mempertahankan wajah polosnya. Mas, kamu kenapa? Kok keringetan begitu? Ayo, kita keluar, katanya sambil tersenyum manis. Aryo mengangguk pelan, mencoba memasang wajah normal meskipun jelas terlihat dari sikapnya bahwa ia sedang panik. Ya Tuhan, kenapa harus di sini? Apa yang akan terjadi malam ini? Pikir Aryo dengan perasaan campur aduk. Sesampainya di depan pintu ruang makan, seorang asisten rumah tangga menyambut Arini dan Aryo dengan ramah. Selamat datang, Dokter Arini, Tuan Aryo. Silakan masuk, Ibu Sarah sudah menunggu di dalam. Ujarnya dengan senyuman hangat. Arini mengangguk, meskipun hatinya terasa bergejolak. Sambil berjalan menuju ruang makan, Arini memperhatikan setiap detail yang ada di sekitar rumah tersebut. Di sepanjang dinding, terpasang foto-foto keluarga Ibu Sarah, suami, anak, dan tentu saja, Kesa. Foto-foto itu menunjukkan mereka dalam momen-momen kebahagiaan yang tampak sangat harmonis. Seolah-olah mereka adalah keluarga yang sempurna. Arini merasa amarah dan kekecewaan menyusup ke dalam hatinya. Betapa lama aku sudah dibohongi, pikir Arini sambil berusaha menahan diri, meskipun rasa marah dan gejolak di dalam dirinya semakin kuat. Sesampainya di ruang makan, mereka disambut hangat oleh Ibu Sarah yang dengan senang hati mengundang mereka untuk duduk. Selamat datang, Dokter Arini, Tuan Aryo. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk makan malam bersama kami, ucap Ibu Sarah dengan senyum ramah. Suasana terasa nyaman, namun Arini bisa merasakan ketegangan yang semakin menguat, terutama di wajah Aryo yang tampak semakin gelisah. Kesa, yang duduk di sisi ibu dan suaminya, nampak sedikit tegang. Meski mencoba tersenyum, ekspresi Kesa terlihat cemas. Arini mencatat perubahan sikap itu dengan tajam, sementara Aryo hanya menundukkan kepala dan tidak berbicara banyak. Ibu Sarah, saya membawa suami saya, Aryo, ujar Arini dengan nada ringan, seakan tak ada yang luar biasa meskipun hatinya penuh dengan amarah yang membuncah.
Kami senang bisa bergabung dalam makan malam keluarga ini. Aryo hanya tersenyum paksa dan mengangguk, namun wajahnya terlihat cemas. Sesampainya di depan pintu ruang makan, seorang asisten rumah tangga menyambut Arini dan Aryo dengan ramah. "Selamat datang, Dokter Arini, Tuan Aryo. Silakan masuk, Ibu Sarah sudah menunggu di dalam," ujarnya dengan senyuman hangat. Arini mengangguk, meskipun hatinya terasa bergejolak. Sambil berjalan menuju ruang makan, Arini memperhatikan setiap detail yang ada di sekitar rumah tersebut. Di sepanjang dinding, terpasang foto-foto keluarga Ibu Sarah, suami, anak, dan tentu saja, Kesa. Foto-foto itu menunjukkan mereka dalam momen-momen kebahagiaan yang tampak sangat harmonis, seolah-olah mereka adalah keluarga yang sempurna. Arini merasa amarah dan kekecewaan menyusup ke dalam hatinya. Betapa lama aku sudah dibohongi, pikir Arini sambil berusaha menahan diri, meskipun rasa marah dan gejolak di dalam dirinya semakin kuat. Sesampainya di ruang makan, mereka disambut hangat oleh Ibu Sarah yang dengan senang hati mengundang mereka untuk duduk. "Selamat datang, Dokter Arini, Tuan Aryo. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk makan malam bersama kami," ucap Ibu Sarah dengan senyum ramah. Suasana terasa nyaman, namun Arini bisa merasakan ketegangan yang semakin menguat, terutama di wajah Aryo yang tampak semakin gelisah. Kesa, yang duduk di sisi ibu dan suaminya, nampak sedikit tegang. Meski mencoba tersenyum, ekspresi Kesa terlihat cemas. Arini mencatat perubahan sikap itu dengan tajam, sementara Aryo hanya menundukkan kepala dan tidak berbicara banyak. "Ibu Sarah, saya membawa suami saya, Aryo," ujar Arini dengan nada ringan, seakan tak ada yang luar biasa meskipun hatinya penuh dengan amarah yang membuncah. "Kami senang bisa bergabung dalam makan malam keluarga ini." Aryo hanya tersenyum paksa dan mengangguk, namun wajahnya terlihat cemas. Arini bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan suasana ini. Di dalam hati, ia sudah tahu bahwa ini adalah momen yang tepat untuk membuka semuanya, untuk membongkar semua kebohongan yang telah tersembunyi selama ini. Ibu Sarah mempersilakan mereka duduk di meja makan yang sudah penuh dengan hidangan lezat. Namun, Arini merasa seolah-olah waktu berjalan sangat lambat. Ia menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang makan malam keluarga biasa. Ini adalah kesempatan untuk mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan darinya. Di tengah makan malam yang awalnya berjalan santai, Arini secara tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang mengejutkan semua orang di meja makan. Suasana yang semula nyaman kini berubah tegang dalam sekejap. "Ibu Sarah," Arini mulai, suaranya tenang namun tajam. "Apa pendapatmu kalau ada seorang suami yang sudah mengkhianati istrinya?" Tiba-tiba, semua orang di meja makan terdiam. Aryo yang semula tampak santai, kini memegang sendoknya dengan cemas. Wajahnya mulai memucat. Kesa, yang sejak tadi hanya diam, menatap Arini dengan mata terbuka lebar, dan Ibu Sarah terlihat kaget, bahkan hampir tersedak dengan pertanyaan yang tidak terduga itu. Ibu Sarah akhirnya membuka mulut, namun dengan suara yang sedikit ragu. Tentu saja itu menyalahi aturan pernikahan. Janji yang telah diucapkan setelah pernikahan tidak layak dipertahankan suami seperti itu, jawab Ibu Sarah dengan nada serius, tapi hatinya juga tampak gelisah. Arini tersenyum sinis, seakan sudah tahu jawabannya sebelumnya. "Begitu ya?" ucap Arini dengan nada ketus. Matanya menatap tajam pada ibu dan anak tersebut, seolah ingin mengungkapkan lebih banyak lagi. Suasana semakin kaku. Kemudian, tanpa memberi mereka waktu untuk bernafas, Arini melanjutkan pertanyaannya. "Bagaimana kalau anak ibu, Kesha, selingkuh dengan pria yang sudah bersuami?" Seketika, Aryo tersentak, matanya langsung lebar, dan dia hampir terjatuh dari kursinya. Dia segera menahan tangan Arini, berusaha meredam ketegangan. "Arini, apa maksudmu? Jangan berbicara sembarangan," katanya dengan nada terburu-buru. Suaranya sedikit gemetar. Wajahnya memucat, menahan kekhawatiran yang mendalam. Kesa yang sejak tadi menundukkan wajahnya, kini menatap Arini dengan mata tajam. Wajahnya berubah merah, dan suasana semakin mencekam. "Apa maksudmu?" Kesa berteriak,
Suaranya tinggi dan penuh emosi. Kamu tidak bisa begitu saja menuduh saya. Arini tidak mundur, meskipun emosinya semakin memuncak. Saya tahu semuanya, jawab Arini. Suaranya terdengar tajam dan penuh kebencian. Saya tahu bahwa suamiku dan anakmu sudah selingkuh. Semua bukti ada, Kesa, dan aku tidak akan diam saja. Suasana di ruang makan semakin panas. Aryo tampak sangat tertekan. Wajahnya penuh dengan kecemasan. Arini, jangan. Ini tidak ada gunanya. Kenapa kamu harus membuat semuanya menjadi lebih rumit? Aryo mencoba menenangkan Arini. Meskipun dia tahu, tidak ada yang bisa lagi menenangkan situasi ini. Kesa, yang sebelumnya hanya diam, kini tidak bisa menahan emosinya lagi. Tidak ada yang perlu kamu bicarakan, Arini. Teriaknya dengan keras, bangkit dari kursinya. Kamu tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di antara kami. Jangan coba-coba mengusik kehidupan pribadi saya. Ibu Sarah, yang awalnya terlihat cemas, kini hanya bisa duduk diam. Tampaknya terperangkap dalam situasi ini. Matanya melihat ke arah Arini, lalu beralih ke Aryo dan Kesa. Bingung harus berkata apa. Arini, dengan mata yang tajam, menatap Kesa dan Aryo bergantian. Jadi kalian tidak akan mengakui semuanya? Tanyanya dengan suara datar, tapi dalam hatinya terasa amarah yang membara. Kalian pikir bisa menipu aku terus-terusan? Tidak. Tidak akan ada lagi kebohongan. Ini berakhir malam ini. Arini yang sudah merasa puas dengan ketegangan yang tercipta, akhirnya mengambil langkah berikutnya untuk membongkar semuanya. Dengan tenang, namun penuh ketegasan, dia membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa foto yang dia ambil dari handphone misterius milik suaminya. Foto-foto itu memperlihatkan momen mesra antara Aryo dan Kesha yang sudah cukup untuk membuat siapapun terkejut. Ini dia bukti dari apa yang sudah terjadi, kata Arini dengan suara rendah, namun jelas terdengar tegas. Dia mulai menunjukkan foto-foto itu satu persatu kepada Ibu Sarah dan suaminya. Gambar-gambar itu memperlihatkan Aryo dan Kesha dalam berbagai pose mesra, tertawa bersama, bahkan ada juga foto mereka berdua yang sedang berpelukan. Setiap foto semakin memperlihatkan kedekatan yang tidak wajar antara Aryo dan Kesha. Ini foto-foto yang saya temukan di handphone suami saya, ujar Arini, sambil menatap tajam kepada Ibu Sarah. Saya ingin kalian tahu, ini bukan hanya sebuah kebetulan. Ini sudah lebih dari itu. Kesha dan suami saya sudah berselingkuh. Ibu Sarah yang semula tampak bingung dan ragu, kini wajahnya berubah. Warna wajahnya memudar dan mulutnya sedikit terbuka karena terkejut. Dia menatap foto-foto itu dengan cemas, kemudian beralih ke suaminya yang juga sudah mulai terlihat tidak nyaman. Kesha, apa yang kamu lakukan? Ibu Sarah akhirnya berbicara dengan nada yang keras, penuh kemarahan. Kamu ini anakku. Kenapa kamu bisa melakukan ini? Mengkhianati kepercayaan orang lain. Suami Ibu Sarah juga tak bisa menahan marahnya. Ini tidak bisa dimaafkan, Kesha, ujarnya dengan suara tegas, yang menggetarkan seluruh ruangan. Kamu harus tahu batasanmu. Ini adalah pengkhianatan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kesha yang sebelumnya mencoba menahan emosinya, kini terlihat terpojok dan tidak bisa mengelak. Wajahnya memerah karena malu dan marah, tapi dia tahu dia tidak bisa berbohong lagi. Semua bukti ada di depan mata. Aryo yang sejak tadi hanya terdiam, akhirnya membuka suara. Arini, kamu bisa berhenti? Ini semua salah paham, katanya. Namun nada suaranya terdengar semakin lemah dan tidak meyakinkan. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Aryo. Arini menjawab dengan tegas. Kamu sudah mengkhianatiku dengan Kesha. Ini berakhir malam ini. Ibu Sarah dan suaminya hanya bisa diam, terlihat kecewa dan marah pada saat yang bersamaan. Mereka tidak menyangka bahwa anak mereka bisa melakukan hal seperti ini, dan bahwa suami Arini, pria yang mereka anggap baik, juga terlibat dalam pengkhianatan ini. Kesha, yang masih terdiam, akhirnya menundukkan kepalanya, tidak bisa membela diri lagi. Ibu Sarah menatapnya dengan tatapan penuh kekecewaan. Apa yang kamu pikirkan, Kesha? Ini adalah tindakan yang tidak termaafkan, dan kamu harus menghadapi akibatnya.
Kesha hanya bisa diam, merasakan panasnya kemarahan dan kekecewaan dari semua orang di ruangan itu. Arini menatapnya dengan penuh kebencian. Tidak ada rasa kasihan sama sekali. "Jadi, ini yang kalian rencanakan selama ini?" tanya Arini, suaranya penuh kepahitan. "Menghancurkan rumah tangga orang lain untuk kepuasan kalian sendiri?" Arini berdiri, melihat suami dan ibu Sarah yang kini hanya bisa terdiam. "Semua ini sudah berakhir," katanya, lalu berbalik dan pergi meninggalkan ruang makan, meninggalkan kekacauan yang tercipta akibat kebohongan dan pengkhianatan yang selama ini terjadi. Kesha, yang sejak tadi hanya bisa diam, mulai merasa kesal dan marah. Melihat Arini pergi begitu saja, seolah-olah tidak peduli dengan penyesalan yang dia tunjukkan, membuat amarahnya semakin memuncak. Dia berdiri dengan terburu-buru, menatap Arini dengan tatapan penuh kebencian. "Kenapa kamu harus membuat semuanya begitu dramatis, Arini?" bentaknya. Suaranya penuh dengan kemarahan yang terpendam. "Apa yang kamu dapatkan dengan melakukan ini? Apa kamu senang melihat aku terpojok seperti ini?" Arini berhenti di tengah langkahnya, menatap Kesha dengan tajam. "Kamu memang pantas terpojok, Kesha. Kamu sudah merusak semuanya." Jawabnya dingin. "Dan sekarang, kamu harus bertanggung jawab." Kesha yang tidak tahan lagi dengan sikap Arini yang begitu tenang, melangkah maju dan tiba-tiba mendorong Arini dengan keras. "Kamu tidak tahu apa yang aku rasakan," serunya. Wajahnya merah karena marah dan malu. "Kamu tidak berhak untuk menghakimi aku." Arini terhuyung sedikit akibat dorongan itu, tapi dia cepat menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Namun, ia tidak terkejut dengan reaksi Kesha. Dia hanya mengangkat alis, menunjukkan bahwa dia tidak gentar dengan perlakuan Kesha. "Sekarang kamu menunjukkan siapa dirimu sebenarnya," ujar Arini dengan nada datar, meskipun ada gemuruh emosi di dalam dadanya. "Tidak ada yang akan mengampuni apa yang telah kamu lakukan, Kesha." Setelah makan malam yang penuh ketegangan, mobil melaju menuju rumah dengan suasana yang canggung dan penuh ketegangan. Aryo tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya tampak sangat tertekan, sementara Arini hanya terdiam, matanya tajam menatap ke depan, berusaha menenangkan pikirannya yang penuh dengan amarah dan kebingungannya. Ketika mereka tiba di rumah, Aryo hanya bisa menunduk, seolah tak berani menatap Arini. Sesampainya di ruang tamu, Arini tidak bisa menahan emosi lagi. Suara pintu yang ditutup keras oleh Aryo, dan langkah-langkah beratnya yang menuju ruang tamu, hanya menambah ketegangan yang meliputi rumah itu. Aryo berdiri di sana, merasa terpojok, sementara Arini berdiri tegak, menatapnya dengan tatapan yang penuh kebencian. "Arini, sayang," Aryo mulai, mencoba untuk menjelaskan, tetapi Arini memotongnya dengan suara yang dingin. "Jangan panggil aku sayang," Arini berkata dengan tajam, suaranya bergetar penuh emosi. "Aku tidak mau mendengar alasanmu. Tidak ada yang bisa membenarkan apa yang kamu lakukan. Kamu mengkhianatiku, dan itu tidak akan pernah bisa dimaafkan." Aryo terdiam, bibirnya gemetar mencoba menemukan kata-kata yang tepat, tapi tidak ada yang keluar. Arini menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan diri, meskipun amarahnya hampir tak tertahankan. "Sudah cukup, Aryo," kata Arini dengan suara yang lebih tenang namun penuh kepastian. "Aku sudah cukup dengan semua kebohonganmu, dengan semua pengkhianatanmu. Kamu tidak lagi punya tempat di sini." Aryo terperangah. "Arini, kamu nggak bisa, kita sudah bersama begitu lama." "Tidak, kamu yang tidak bisa memahami kenyataan ini," kata Arini tegas. Langkahnya semakin mendekat ke Aryo, setiap kata yang diucapkannya begitu berat dan penuh penyesalan. "Kamu sudah merusak semuanya. Aku sudah memberi kesempatan lebih dari yang seharusnya, tapi kamu malah membuangnya. Jadi, pergilah. Jangan pernah kembali ke sini lagi." Aryo masih terdiam, matanya kosong, tak tahu harus berkata apa. Ia merasa seolah dunia runtuh di hadapannya. Tapi Arini tidak memberikan kesempatan untuk membicarakan hal itu lebih jauh. "Pergilah sekarang, dan jangan pernah datang lagi," Arini mengulang. Suaranya semakin tegas, memastikan bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk dirinya.
Aku tidak butuh pria seperti kamu dalam hidupku. Dengan berat hati, Aryo akhirnya menunduk, mengerti bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Tanpa kata, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Arini sendirian di ruang tamu. Arini hanya berdiri di sana, matanya basah dengan air mata yang ingin keluar, tetapi ia menahan semuanya. Ini adalah langkah yang benar, meskipun rasa sakitnya begitu dalam. Setelah Aryo pergi, Arini duduk di sofa, menghela napas panjang. Rasa kecewa dan marah masih menyelimutinya. Namun di dalam hatinya, ia tahu ini adalah awal dari kebebasan yang seharusnya ia rasakan. Sebuah keputusan yang pahit, namun tegas. Sebuah akhir yang juga menjadi